Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Jumpa lagi ya dengan channel Selaras Plan ya teman-teman. Semoga konten kali ini bisa menginspirasi teman-teman ya. Kali ini seputar penyiraman tanaman ya teman-teman, aktivitasnya. Tapi dalam penyiraman tanaman ini kita menggunakan nutrisi yang sangat diperlukan oleh tanaman ya teman-teman, beserta metode simpelnya. Selamat menyimak ya teman-teman, semoga menginspirasi. Seperti biasa, untuk penyiraman kita menggunakan botol ya, botol ini apa namanya, botol galon ya, galon bekas. Untuk kali ini kita akan menambahkan dua nutrisi penting nih. Ini yang pertama untuk daun, kita menggunakan pupuk cair Vertigrow ya, vitamin ya, dan juga pupuk organik cair EM4 ya teman-teman. Nah, untuk lebih detail nih saya coba sharing dengan teman-teman ya kedua pupuk cair ini ya. Nah, yang pertama adalah Vertigrow ya teman-teman. Vertigrow ini ada D ya, Vertigrow daun. Jadi Vertigrow ini adalah sangat bagus sekali untuk pemupukan pada daun ya teman-teman. Jadi untuk Vertigrow ini dia bisa merangsang daun supaya dia bisa tumbuh dengan subur. Nah, ini detailnya nih bisa dibaca ya teman-teman. Kalau kurang jelas nanti teman-teman bisa screenshot ya yang ditunjukkan di sini. Nah, untuk kandungan Vertigrow ini itu adalah unsur-unsur yang sangat diperlukan oleh tanaman ya, seperti biasa NPK ya. NPK ini diracik dengan unsur mikro ya. Jadi NPK unsur makro diracik dengan unsur mikro sehingga menjadi kombinasi yang sangat baik untuk pertumbuhan daun ya teman-teman. Nah, itu kita bisa lihat persentasenya di sini ya, dimana untuk nitrogennya mendominasi sehingga sangat baik ya. Ini kita gunakan secara rutin ya. Seperti itu ya. Baik, untuk penggunaannya ini standar aja ya teman-teman. Untuk simpelnya itu setiap 2 minggu ya kita menggunakan pupuk cair Vertigrow ini sampai kondisi fase vegetatif menjadi fase generatif. Untuk yang kedua ini pernah dibahas sebelumnya ya, yaitu pupuk organik cair EM4. Ini sangat bagus sekali ya teman-teman untuk mempertahankan kesuburan daripada tanah atau pH tanah kita menyebutnya. Ini betul-betul kandungannya sangat diperlukan untuk menjaga kestabilan, kesuburan, kondisi tanah ya yang ada di sekitar tanaman yang kita tanam ya teman-teman. Jadi emang untuk M4 ini sangat diperlukan untuk tanaman-tanaman kita ya teman-teman, atau organik ya. Sebenarnya untuk organik ini kita bisa buat dengan cara alami atau manual. Tapi bila teman-teman terbatas waktunya, ini bisa membeli M4 tanaman ya teman-teman untuk mencampur dengan air dan bisa disiramkan ke tanah ya. Ini banyak sekali ya unsur-unsurnya untuk kesuburan tanahnya. Ini bisa menggantikan atau bisa sebagai alternatif ya. Kita menggunakan pupuk organik manual seperti kohe, kotoran hewan, ataupun bekas-bekas daun dan lain-lain. Untuk alternatifnya kita bisa menggunakan pupuk cair atau pupuk organik cair ini. Baik teman-teman ya, saya pikir udah cukup jelas ya. Kalau nggak jelas silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Baik, untuk peracikannya sekarang ya, proses penambahan kedua pupuk cair ini ya. Yang pertama kita pupuk Vertigrow dulu teman-teman ya. Ini mudah seperti biasa ya, kita bisa menggunakan tutupnya ini kira-kira satu tutup ini bila dimilikan antara 20 sampai 25 mili ya teman-teman. Ini sangat cukup ya untuk 1 galon ini ya. Untuk satu galon ini perkiraan sekitar 15 liter, cukup dengan 25 mili.
untuk yang pupuk cair seperti grow tadi. Sekarang untuk M4 itu tidak masalah kita kasih lebih, tapi kalau seandainya mau dikasih 1 dudup juga tidak apa-apa. Itu cukup untuk 1 galon yang kurang lebih 15 liter ya teman-teman. Nah baik ya, kita langsung menuju ke kebun ya teman-teman. Cuaca di pagi hari ya teman-teman, kebetulan waktu penyiraman ini, dan emang untuk kondisi cuaca sekarang itu meskipun pagi itu panasnya sudah terasa ya, dan matahari itu panasnya keras, panasnya sudah mulai tajam ya teman-teman. Ini sekitar jam 7 pagi nih teman-teman ya, saya melakukan aktivitas penyiraman ini. Tapi emang suasana cerah ya teman-teman. Baik, kita menuju ke pohon yang mau kita siram ya teman-teman. Kebetulan ini pohon yang kita akan siram adalah pohon durian ya teman-teman. Ini di musim kemarau ini emang pohon durian kecil ini emang cukup menguras energi untuk melakukan penyiraman ya teman-teman. Oke, untuk yang pertama kita membuat semacam parit kecil di sekeliling tanaman kita. Jadi tanahnya kita naikkan ke atas batang ya, seperti tadi. Nah seperti ini teman-teman, dinaikkan. Nah gitu sekelilingnya, dengan tujuan ketika disiram nanti airnya tidak melebar kemana-mana, tapi airnya bisa tertampung di sekeliling parit yang kita buat tadi ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah setelah ini baru kita melakukan penyiraman, karena ini musim kemaraunya kering banget ya teman-teman. Jadi penyiraman yang dilakukan saya lakukan langsung dicorkan dari galonnya aja ya. Nah seperti ini kita ratakan ya sampai rata ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Nah setelah kita siraman pertama, kita geser-geser tanahnya, karena pada musim kemarau ini ketika kita melakukan penyiraman itu yang tersiram cuma bagian atasnya aja teman-teman, yang bagian dalamnya belum tersiram. Jadi kita harus melakukan beberapa kali penyiraman ya. Nah seperti ini sudah ada. Nah kita kocorkan di bagian pinggirnya teman-teman ya. Tadi dari mulai daun udah dari bagian atas, lalu kita kocorkan di bagian paritnya. Nah, dan kita pastikan airnya itu tertampung di parit sehingga airnya bisa menyerap ke bagian dalam ya. Kita buka-buka seperti ini teman-teman ya. Nah seperti ini terus sampai airnya habis. Nanti kalau airnya habis kita siramkan lagi ya. Ini banyaknya penyiraman di musim kemarau yang panas ini, yang kering seperti ini, kita bisa melakukan penyiramannya sampai 3 kali ya teman-teman, sampai 3 kali. Tapi pada aktualnya, kenyataannya kita bisa melihat kondisi daripada penyerapan air. Kalau masih cepat artinya emang bagian bawahnya kering. Kita harus pastikan ditambah lagi air penyiramannya biar sampai ke akar daripada tanaman. Itu emang kita harus lakukannya teman-teman, karena ini penting banget untuk air ini nyampe ke bagian akarnya. Nah ini untuk visual lebih dekat lagi ya teman-teman, seperti ini kira-kira kita lakukan. Lalu kita tunggu dulu sampai air tersebut meresap ke dalam tanah ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah gimana teman-teman, mudah kan? Selamat mencoba ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat informasi dari Saras Plan Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.